Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Jadi baik ya rekan-rekan media, terhadap informasi yang secara resmi ya dari pihak penyidik kepada kami tentang bahwa apakah sudah dilakukan penetapan P21 terhadap tersangka NM dan IM, kami belum mendapatkan informasi secara resmi ya, itu pertama dulu. Tetapi kalau melihat dari informasi tadi dari media, kami mendengar bahwa dari pihak Kejaksaan Tinggi DKI yang disampaikan oleh Kasipenkum bahwa penetapan P21 terhadap tersangka NM dan IM sudah dilaksanakan pada tanggal 28 Mei. Jadi terhadap itu ya kami berpendapat ini hal yang wajar ya. Karena dari awal kan kami sudah yakin dan percaya bahwa kedua tersangka ini akan sangat dengan gampang untuk di P21-kan karena menurut kita bahwa alat bukti itu sudah terlengkapi. Begitu juga dengan berkas-berkas sebagaimana petunjuk jaksa yang dikaitkan dengan pasal 138 KUHP. Tetapi kalau kemudian ada juga yang kemarin menyatakan ini tidak akan P21 dan ini akan bebas dan sebagainya, kan kami sudah sampaikan. Itulah pendapat yang sangat keliru. Ya mungkin rekan-rekan sejawat kami mempunyai ilmu lebih tinggi tapi ketinggian seperti itu ya. Tapi yang kami berharap adalah bukan terhadap P21 yang NM ini aja yang harus kami maksimalkan, tetapi terhadap laporan klien kami itu kan yang dilaporkan 4 orang. Ya, ada inisial NM, inisial IM, inisial O, dan inisial S. Sehingga kemudian sampai dengan sekarang kami beranggapan bahwa pihak penyidik harus ya melakukan pengembangan penyidikan terhadap saksi O dan saksi S yang sudah dilaporkan oleh klien kami. Seperti itu. Tapi yang abang dengar mungkin dari penyidik itu masih ada 2 lagi yang bisa bilang tuh belum ditetapkan, masih dalam perkembangan. Mungkin update-nya seperti apa bang? Nah itu dia yang sampai dengan sekarang kan kami belum dapat informasi dari pihak penyidik ya. Sebenarnya adalah kalau dalam ketentuan hukum acara kan klien kami itu harus mendapatkan pemberitahuan melalui SP2HP ya seperti itu. Ya baik dalam hukum acara, dalam Perkap 6 2019 itu diatur. Tapi sampai dengan sekarang itu kan tidak kami peroleh. Nah, jadi kalaupun dari awal kami sampaikan dugaan kami adalah merupakan obstruction of justice, ya ini semakin menguat kan. Jadi kalau dipertanyakan apakah kami kuasa hukumnya melihatnya seperti apa, ya kami anggap ini biasa. Karena kami anggap dari awalnya sudah terpenuhi. Seperti itu. Oke, mungkin Pak. Jadi, terima kasih selamat malam buat kita semua. Bahwa menyangkut P21 itu berarti Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah menyatakan bahwa bekas itu sudah lengkap, itu pemahamannya. Jadi tahap 1 sudah lengkap. Tinggal untuk selanjutnya pihak penyidik akan menyerahkan barang bukti dan tersangka, bekas dan tersangka untuk dilakukan tahap kedua. Kalau menyangkut masalah tadi dinyatakan bahwa saudari NM sakit, ya wajar lah karena harapannya tadi dianggapnya bisa tidak P21, ternyata P21. Ya biasa kalau gitu, biasa tensi naik, asam lambung naik, gula naik, itu biasa. Karena tidak sesuai dengan harapannya. Tapi kenapa kami di awal juga berkeyakinan bahwa ini pasti P21? Karena berdasarkan bukti-bukti sesuai dengan konteks hukum sudah kami berikan kepada pihak penyidik. Jadi kalaupun ada rekan-rekan sejawat kami yang mencoba membahas tanpa memahami masalahnya, kami cuma hanya ketawa. Lucu memang menanggapi dan membahas kasus-kasus yang dia tidak tahu. Tapi ya sudahlah, kami anggap bahwa mungkin ini pembelajaran juga bagi kita semua, supaya mari kami sebagai advokat untuk menyampaikan sesuatu kepada publik itu harus benar-benar memahami. Kasihan masyarakat kita, edukasi kita juga jalan. Bahwa menganggap bahwa apa yang dinyatakan advokat itu benar, itu salah. Karena banyak tidak sesuai mekanisme hukum. Jadi harapan kami supaya rekan-rekan kami, para advokat ini, mari dudukkan ini masalahnya.
kalau tidak memahami masalah lebih baik diam. Kecuali dia membahas secara formal yang menyangkut materi-materi yang secara umum, tapi bukan menyangkut masalah kasus. Dan juga kami terima kasih kepada pihak Kejaksaan Tinggi DKI telah menyatakan ini P21. Dan kita tinggal menunggu dari pihak penyidik kapan mau dilaksanakan P21 tahap 2-nya. Itu aja. Biasanya prosesnya berapa lama sih Bang untuk tahap 1 atau tahap 2 sendiri? Prinsipnya sih sebenarnya tidak lama, tapi karena kondisi tersangka katanya sih kita juga nggak tahu, katanya sakit, makanya kita menunggu pihak penyidik menunggu untuk supaya dia sehat, supaya bisa diserahkan pada kejaksaan untuk P2 tahap 2-nya. Kalau maling ayam cepat gitu ya. Ya Seperti itu. lah. Ya. Ya kita prinsipnya itu aja sih. Kita menunggu. Untuk pihak abang sendiri melihat ini drama nggak sih Bang? Pas ketika P21 tapi tersangkanya itu udah mengaku sakit gitu Bang. Kan sudah kita bilang bahwa harapannya terlalu tinggi untuk supaya ini bisa SP3. Tadi harapannya kan itu. Atau minimal dia bisa lepas dari tahanan. Tapi tidak sesuai dengan harapan. Ini membuat kadang-kadang dia kurang sehat. Biasa itu. Oke, yang lain? Dari kejaksaan tadi juga diperpanjang untuk masa tahanan. Jadi Ya. seperti apa nih? Jadi itu kan wajib ya, itu hukum acara ya, di pasal 29 ayat 1 huruf B dan kemudian ada ayat 2 dan ayat 3 dijelaskan dengan ancaman di atas 9 tahun itu ada beberapa tahapan masa penahanan. 20 hari pertama, kemudian berpanjang 40 hari, kemudian diperpanjang 30 hari. Nah, ini kan 30 hari terakhir kan itu berakhir tanggal 2 Juni. Nah, kalau misalkan dianggap belum juga dilengkapi berkasnya, itu wajib secara otomatis diperpanjang kembali sampai 30 hari ke depan sampai dengan tanggal 2 Juli 2025. Itu tidak ada persoalan lah seperti itu. Bang, untuk regulasi untuk menanggapi dulu sih Bang. Pada akhirnya laporan ini menemukan titik terang yaitu P21 ini. Ya, seperti yang saya sampaikan dari awal, sebenarnya kan laporan klien kami itu terhadap 4 orang. Ya, saya tegaskan kembali, terhadap 4 orang dan terhadap 4 peristiwa hukum. Yang jadi persoalan kan nih, setelah dilakukan gelar perkara di tingkat sidik, yang ditetapkan sebagai tersangka kan 2 orang. Kalau dipertanyakan apakah klien kami itu merasa puas, tentu tidak. Ya, dari awal saya sampaikan, kalau kemudian ditetapkan ini P21, itu wajar. Kalau kemudian ada spekulasi lain tidak mungkin sebagainya, itu mungkin yang kurang paham hukum gitu. Kami kan paham peristiwa hukumnya, kami mengerti barang bukti dan alat bukti yang kami sajikan kepada penyidik. Mungkin juga ada juga rekan sejawat kami yang tidak bisa membedakan barang bukti dan alat bukti. Pada kesempatan kami sampaikan barang bukti itu di dalam pasal 39 KUHP, alat bukti itu dalam pasal 124 KUHP. Itu berbeda. Jadi kalau bertanyakan bahwa apakah klien kami puas? Tidak. Ya, tetap klien kami itu menganggap bahwa adanya satu dugaan obstruction of justice terhadap laporan dia. Ya, ini penyalahgunaan wewenang sebenarnya menurut kami. Dugaan kami seperti itu. Ya, yang lain.